Baik, selamat pagi. Eh, Pagi ini kami didatangi oleh Bapak John, Bapak John dan Ibu Mia. Bapak John dan Ibu Mia ini berasal dari Desa Taniwoda, Kecamatan Leping Busung Kelesoke, Kabupaten Ende. Oke. Jadi tujuan kedatangan Bapak John dan Ibu Mia ini adalah ingin mohon pendampingan hukum, hukum, dan meminta kami untuk menjadi penasihat hukum atau kuasa hukum untuk membantu menuntaskan kasus yang dialami. Jadi kasus yang dialami oleh Bapak John dan Ibu Mia ini adalah anaknya, anak gadisnya yang masih kelas 3 SMP masih kelas 3 SMP ini disetubuhi oleh oknum kepala desa Taniwoda, Desa Taniwoda, Kecamatan Lepeng Busung Kelesoke, Kabupaten Ende. Jadi oknum kepala desa ini berinisial GNY, jadi berinisial GNY. Jadi kepala desa ini telah menghamili anak Bapak John dan Ibunya ini. Lalu atas kejadian tersebut Bapak John dan Ibu Mia sudah melaporkan kasus ini kepada pihak polisian, dan kita apresiasi juga kepada pihak polisian karena sudah menerima laporan polisi itu dengan nomor SDBL 42 jadi nomor SDBL 42, dan kasusnya sedang berproses. Jadi Bapak bisa dijelaskan kronologi permasalahannya, mengapa anak gadis Bapak ini masih kelas 3 SMP tiba-tiba hamil gitu Bapak kan kaget gitu. Bisa dijelaskan? Pak, ini masalah ini kami ketahui orang tua saat hari Kamis tanggal 13 bulan 2 saat ibu bidan cek kasih uang cacing untuk kasih anak-anak sekolah, dan terus itu juga belum ketahuan belum apa. Terus tanggal 23 hari Minggu itu akhirnya ibu bidan panggil lagi ini anak si korban itu. Terus ini 3 bulan Februari itu terus panggil di rumahnya ibu bidan di Pulindes. Terus dipanggil saya masih di kebun, tinggal di kampungannya, cuma ini mamanya. Akhirnya dia mamanya dengan anak ini di rumahnya ibu bidan. Terus bilang ini Cece, bilang ini anak ini hamil sudah 2 bulan lebih. Akhirnya sorenya saya datang, saya tanya, sampai di rumah saya tanya ini anak ini satu, bilang saya mamanya di mana, bilang di sana. Akhirnya saya dijemput mereka di jalan. Terus ketahuan itu malam ini mamanya cari tahu anak di belakang dapur. Saya sering di depan itu sambil nonton itu televisi. Terus tidak lama ini mamanya kasih tahu bilang ini kita anak sudah hamil 2 bulan. Akhirnya saya duduk, saya tanya, panggil ini anak dengan istri panggil, tertanya ini anak kau hamil siapa? Terus hamil ini dengan ini kepala desa Goris. Terus itu saya dulu tidak lama saya langsung ke panggil ini satu teman itu. Ada satu teman bilang kawal mungkin saya juga ada kala emosi panggil dia mewakili saya. Akhirnya kami bertiga dari satu istri ke rumahnya kepala desa. Sampai di rumah kepala desa saya tanya, saya ketuk pintu, dia buka pintu. Terus saya tanya, kepala desa satu anak sudah begitu, terus besok kami antar kami punya anak. Dia jawab apa? Dia bilang ya saya siap tanggung jawab, dan suruh saya dia maunya antar ini satu anak ini maunya antar malam. Tapi saya pihak orang tua saya tidak mau antar malam begini. Di situ kami langsung pulang, tidak buat apa-apa, kami langsung pulang ke rumah. Terus ini tidak
dalam kami sementara kami tidur, ini dibawa lagi ini tanpa anak ini, coba bawa lagi tanpa anak ke rumah dia. Akhirnya saya suruh satu istri ke rumah, tanya dia jangan sampai tahu ini kena takut orang tua apa siapa. Tanya lagi, dia bilang ini si kepolisian yang apa itu pelaku itu bilang ya kamu punya anak sudah di sini rumah. Akhirnya satu istri pulang dari situ. Paginya saya telepon keluarga itu, sampai keluarga datang, kami langsung ke rumah dia juga. Kami sempat tarik kembali kami punya anak itu, dan kami juga tidak ada yang omong panjang lebar pokoknya apa, tinggal kami tarik ke anak sampai di rumah. Saya dengan adanya langsung ke Soko tanggal Ke Polsek dulu ya? ya ke Polsek dan Soko hari Senin sore. Ya, Senin sore si anak korban itu tidak ikut, sempat hadir di hari sore. Terus hari Selasa pagi kami turun, terus lalu saya habis di Soko langsung ke Polres. Ya itu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Bapak John ini mengetahui informasi keberadaan di mana kepala desa ini? Ada informasi mungkin di mana keberadaan dia? Karena sampai saat ini memang belum dilakukan penangkapan. Ya. Alasannya kenapa belum dilakukan penangkapan? Kepala desa menghilang atau bagaimana? Misalnya dia kami mau ke tujuan ke Datu Soko, dia langsung ikut dari belakang, dia langsung kabur. Oh ya, oke. Kejadian ini menurut pengakuan dari anak ini, sudah berapa kali ya mereka kepala desa melakukan persetubuhan terhadap anak? Tidak tahu. Hanya anak bilang banyak kali begitu kan? Ya. Kita ini dikasih ini apa ini supaya mengaku dengan orang tua. Anak ini juga takut dengan orang tua apa ya. Oke, sebagai masyarakat ini kan kepala desa nih, kok bisa melakukan tindakan-tindakan yang ya dikatakan biadab lah seperti itu. Nah, maksudnya apakah kepala desa ini memang hal-hal seperti itu sudah biasa dilakukan di desa? Mungkin pernah dengar ada kasus lain atau banyak korban mungkin berdasarkan informasi itu apa pernah ada juga? Ibu-ibunya begitu, dia kalau banyak korban situ di kampung. Hanya mereka takut untuk omongin untuk pelaku. Oke, mungkin sekian saja ya. Jadi kami akan membantu ya sampai pelaku ini bisa ditangkap dan ditahan supaya segera disidangkan di pengadilan ya, supaya Bapak John dan Ibu Mia ini bisa mendapatkan keadilan. Sekali lagi kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Polres ND yang sudah menerima itu laporan polisi dengan LP ini. Namun kami mohon supaya dari pihak kepolisian yang lebih paham lah ya bagaimana supaya pelaku ini bisa secepatnya ditangkap ya. Jangan sampai ada alasan pelakunya menghilang menghilang dan sulit didapat begitu kan, banyak kejadian begitu. Baik, sekian saja, salam keadilan.